Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Noveronia Channel. Apa kabarnya nih teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga kabarnya itu tetap sama ya, masih tetap dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu pastinya. Dan semoga selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, sesuai judul. Jadi ini tuh kegiatan aku di malam hari sebelum aku tidur kayak gitu ya. Ini tuh di awal aku mau ganti spray aku dulu karena emang udah seminggu lebih kalau nggak salah ya, ini spray belum aku ganti dan dirasanya kalau untuk tidur itu kayak udah kurang nyaman gitu ya. Apalagi ditambah kemarin malam itu anak aku tuh habis ngompol gitu teman-teman, tapi itu belum sempat aku ganti. Gantinya ini tuh sore hari kayak gini karena kan biasanya kalau pagi hari mau aku ganti itu udah keburu dipakai tidur gitu sama suami aku. Jadi karena suami aku kerja malam, ini tuh udah sore dia udah berangkat kerja, baru dia aku ganti untuk spraynya. Jadi anak aku Jikri ini tuh umurnya udah 4 tahun ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa dia itu masih yang sering ngompol kayak gitu. Padahal setiap hari itu selalu aku terapin maksudnya sebelum dia tidur, dia itu selalu aku suruh buang air kecil dulu kayak gitu. Bahkan kalaupun tengah malam jikrinya itu kebangun minta dibuatin susu gitu, pasti selalu aku ajak buat pipis dulu teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa masih tetap aja ngompol kayak gitu ya. Tapi biasanya sih dia kalau ngompol itu kalau misalnya cuaca di tempat aku ini tuh rada dingin kayak gitu loh teman-teman, kayak yang waktu lagi musim hujan kemarin dia itu kadang suka mau ngompol kayak gitu. Tapi anehnya juga untuk jikrinya ini tuh walaupun kadang masih sering ngompol kayak gitu, tapi kan dia udah nggak aku pakein pempes kayak gitu ya teman-teman. Kadang aku suruh dialesin gitu kasurnya biar nggak kena ompol, tapi dia itu nggak mau dialesin. Nggak tahu kenapa anak itu risien gitu loh teman-teman, bahkan kalaupun dingin diselimutin dia itu nggak mau. Nah, ini tuh aku udah ganti kasur aku dengan spray yang baru ya teman-teman. Ini tuh kelihatan seperti nggak ganti spray ya, karena emang spraynya warnanya sama tapi beda di motif aja sih ya. Dan ini tuh spray aku hadiah-hadiah saat aku nikah kayak gitu sih teman-teman. Dari awal aku nikah udah 5 tahun ya umur pernikahan kita, aku itu belum sama sekali pernah beli spray yang aku pakai itu semua kado-kado dari pernikahan aku kayak gitu. Bahkan saat aku di kampung kemarin tuh masih numpuk, masih banyak spray aku yang belum aku pakai. Nah, ini penampakan kasur aku yang udah diganti dengan spray yang baru ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh udah bersih kayak gitu ya, udah rapi. Nanti tuh pasti bakal nyenyak dan aman banget untuk tidur ya. Kalau udah diganti spray kayak gini tuh enak banget dibuat tidur. Nah, itu tadi sebelumnya juga aku udah masukin juga untuk spray kotornya ke dalam tempat pakaian kotor aku ya teman-teman, di ember, karena besok pagi aja aku mau untuk cuci spraynya. Nah, ini lanjut lagi, aku tuh lagi mau bersihin ini kulkas aku teman-teman, karena tadi sore aku udah cairin ini untuk bunga esnya. Itu tadi aku lihat untuk tombol pencair bunga esnya ini udah kembali seperti biasa, berarti ini es-esnya tuh udah pada rontok kayak gitu ya teman-teman. Dan tadi tuh sebelumnya saat aku belum record video ini tuh aku udah ngecek juga sih, udah banyak yang rontok kayak gitu. Dan itu tuh aku lagi buang dulu untuk penampungan airnya. Itu tadi kelihatan ya teman-teman, banyak es batunya kayak gitu yang masih pada menggumpal. Dan di saat aku ngebersihin kulkas ini, hal yang paling aku suka kayak gitu teman-teman, saat itu loh ngerontokin batu-batu esnya itu kayak gitu. Kalau misalnya udah cair kayak gitu kan dia terkadang masih mau nempel kayak gitu ya di dinding-dinding
ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah kita goyang sedikit aja, kita pakai tangan kayak gitu, kita senggol, dia tuh langsung yang berjatuhan kayak gitu loh. Itu sensasinya itu aku seneng banget saat ngebersihin kulkas itu. Nggak tahu kenapa teman-teman, dari dulu aku suka banget gitu misalnya untuk ngelepasin untuk batu esnya itu. Nah ini karena emang kondisi kulkas aku tuh nggak gitu kotor ya teman-teman, jadi aku tuh nggak yang bersihin banget kayak gitu, nggak aku cuci semua untuk penyekatnya, jadi sekedar aku lap-lap kayak gitu aja. Dan ini juga untuk penampakan di bagian pintunya juga nggak kotor, cuman sedikit berantakan aja ya, jadi ini mau aku rapiin aja dulu. Yang ada di bagian pintu ini itu bagian obat-obat kayak gitu ya teman-teman. Dan itu tadi kelihatan juga ada lidah buaya, ada telur, ada tomat, ada kopi ini suami aku, dan botol minum yang biasa kita pakai untuk nyetok air dingin. Nah itu tuh lidah buaya yang aku tanam di depan gitu ya teman-teman. Kemarin tuh ada potek kayak gitu, nggak tahu dimainin anak-anak atau gimana, patah. Jadi ya udah deh, aku ambil aja, aku simpan di kulkas buat jaga-jaga itu loh. Misalnya kadang aku lagi masakan suka kepeltikan minyak kayak gitu ya, jadi aku tuh manfaatin lidah buaya itu buat ngolesin di tempat yang aku terkena minyak itu teman-teman. Alhamdulillah lumayan membantu sih ya, karena jadi kerasa dingin kayak gitu untuk yang kena minyaknya, dan alhamdulillah jadi sembuh juga teman-teman. Ada manfaatnya juga. Kemarin tuh aku nanam lidah buaya di depan. Nah ini tuh sekarang udah pukul 9 ya teman-teman. Ini tuh posisinya anak aku udah tidur, tapi ini aku nggak ikutan tidur, aku mau lanjut buat nyetrika. Tuh kelihatannya setrikaan aku udah lumayan banyak. Ini tadi sebelumnya udah aku angkat ke depan gitu teman-teman. Sebelumnya tadi sore sih aku angkat ke sini karena biar aku lihat gitu dengan mata kepala aku ini kalau bahwasannya aku punya setrikaan kayak gitu, jadi biar nggak lupa lagi dan nggak males gitu buat nyetrika karena udah dibawa ke depan juga. Dan itu tadi aku sore juga sempat ngopi ya teman-teman. Ini aku mau simpan dulu untuk gelas kopinya karena nggak tahu kenapa aku kayaknya pengen banget ngopi kayak gitu, tapi itu kopi stok suami aku sih yang aku minum. Padahal aku ini orangnya bukan orang yang bisa ngopi sih sebenarnya, karena aku kan punya mah gitu ya teman-teman. Kadang kalau habis minum kopi tuh suka mual kayak gitu loh, perutnya itu kayak ngerasa suka kembung kayak gitu. Tapi makanya aku nggak sering-sering ngopi, sekali aja kalau lagi kepengen banget kayak gitu baru deh aku buat kopi. Tapi anehnya kalau misalnya kayak buat teh ataupun kopi, kalau dikasih es dalam kondisi dingin itu alhamdulillah aman-aman aja. Terkadang aku juga heran kayak gitu loh, kenapa kalau dikasih es nggak ngerasa mual ataupun perut kembung kayak gitu, bedanya di mana kayak gitu loh. Nah ini lanjut aja, aku mau nyetrika ya teman-teman. Nah itu tuh kelihatan ya pakaian aku yang untuk disetrika, kalau misalnya kondisinya nggak dilipatin, ditumpuk-tumpuk kayak itu kelihatannya banyak banget ya teman-teman. Makanya alasan aku tuh kalau misalnya pakaian belum disetrika tetap aku lipatin itu kayak gitu sih teman-teman. Selain biar kelihatan rapi, jadi untuk nyetrikanya itu juga nggak ngerasa apa sih, di awalnya itu ngerasa ya ampun udah banyak banget nih setrikaan kayak gitu ya, padahal sebenarnya kalau dilipatin nggak kelihatan banyak banget kayak gitu loh. Dan ini di awal aku mau setrika dulu untuk pakaian kerja suami aku, karena ini tuh yang paling penting sih yang harus disetrika kayak gitu ya, karena namanya pakaian kerja suami harus harus rapi, harus licin kayak gitu ya. Karena emang pakaian kerja suami aku itu rata-rata kemeja gitu ya teman-teman. Dan ini tuh untuk kemeja batiknya ini kainnya dari kain katun kayak gitu loh. Terkadang kalau disetrika walaupun kita udah semprot sama rapika atau kispray, disetrikanya sampai lama banget bolak-balik itu, terkadang sampai selesainya itu atau besoknya setelah disetrika saat digantung tuh masih kelihatan kayak kusut kayak gitu loh teman-teman. Aku tuh nggak sukanya nyetrika bahan katun kayak gitu sih, kenapa harus seperti itu kayak gitu loh, padahal nyetrikanya itu benar-benar udah pakai tenaga sekuat mungkin kayak gitu. Nah itu tadi aku juga nyetrika untuk jasko suami aku. Sebenarnya itu sih bukan pakaian kerja suami aku ya, tapi nggak tahu kenapa kemarin sebelum tahun baru kalau nggak salah itu suami aku disuruh dari kerjaannya setiap hari Jumat harus pakai baju koko putih, dan karena dia punyanya jasko ya udah dia pakai itu aja. Tapi
Setelah 4 kali pakai, kalau nggak salah setiap di pertemuan di hari Jumat, ini suami aku akhirnya dibagiin juga untuk baju koko yang putih ini teman-teman. Nah kalau untuk pakaian kerja suami aku ini tuh nggak aku lipat ya teman-teman, itu tuh aku letak di hanger kayak gitu aja, aku gantung. Karena kalau misalnya dilipat itu kadang suka ninggalin bekas lipatan gitu loh, aku nggak suka, kayak jadi ngerasa kayak nggak rapi, kadang mau kusut-kusut juga. Jadi kalau misalnya untuk pakaian kerja suami aku tuh aku gantung, aku letak di hanger, nggak pernah aku lipat kayak gitu. Oh ya teman-teman, aku ucapin terima kasih juga ya buat kalian semua yang udah berkenan mengklik kembali channel aku ini, udah nontonin video aku lagi kayak gitu ya. Aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa juga dukung channel aku ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan juga jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya, karena aku tuh seneng banget tuh baca-bacain komentar dari teman-teman semua. Karena rasanya kalau nggak ada komen di setiap vlog aku tuh, aku rasa kayak makan nasi tanpa garam gitu, hambar gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya kalau habis upload banyak teman-teman yang komen, aku tuh seneng banget kayak gitu ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, tonton video aku ini sampai habis, jangan di skip karena biasanya terkadang aku suka apa sih suka ketawa sendiri gitu saat bacain komentar teman-teman gitu. Kadang kok komentarnya itu sedikit meleset dari isi video aku. Sebenarnya ini nyimak video aku sampai habis atau enggak sih, kenapa komennya itu terkadang sedikit nggak nyambung kayak gitu loh teman-teman. Teman-teman di rumah ada yang pernah ngerasain kayak gitu tuh nggak sama kayak aku? Tapi walaupun kayak gitu tetap aku respon dengan baik ya teman-teman, karena aku tuh tetap menghargai komentar dari teman-teman semua, karena teman-teman itu masih sudi kiranya gitu ya mau berkomentar di setiap vlog aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman buat dukungan kalian semua. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang lain juga ya. Oke, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Ini tuh lanjut aku setrika dulu untuk pakaian apa sih gamis aku gitu ya. Dan ini tuh lumayan repot sih ya, kalau untuk nyetrika gamis ini lumayan menghabiskan waktu yang banyak kayak gitu, karena sedikit ribet kayak gitu ya. Nah ini penampakan aku udah selesai nyetrika ya teman-teman, itu nggak aku record semuanya karena takutnya itu durasinya kepanjangan, jadi aku skip aja. Dan ini aku liatin hasil setrikaan aku tuh kan, kalau udah di setrika kayak gitu kelihatannya nggak banyak banget ya teman-teman. Dan ini tuh udah pukul 10 lewat, jadi aku tadi nyetrika kalau nggak salah 1 jam lebih lah ya, dari jam 9 sampai jam 10.15. Tapi untuk tata pakaiannya ke lemari nggak aku record ya teman-teman, karena biasanya kan teman-teman itu selalu ngelihat aku tuh susun pakaian ke lemari, nggak yang setelah disetrika kayak gitu ya. Untuk nyetrikanya nggak aku record, tapi kali ini tuh nyetrikanya aja yang aku record, untuk nyusunnya nggak aku record karena takut bosen juga kayak gitu ya, dan takut durasinya juga kepanjangan. Jadi ini lanjut aja ke aktivitas aku selanjutnya. Ini tuh aku lagi di kamar mandi mau kuras ini gentong air aku teman-teman, tuh udah kelihatan kotor banget tuh ya, karena endapan lumpur kayak gitulah teman-teman. Sebelumnya kan aku udah sering banget bilang sama teman-teman semua ya, kalau kondisi air di tempat aku ini kurang baik kayak gitu. Jadi emang setiap hari harus nyuci ini untuk gentong ember. Tuh kelihatan ya tadi teman-teman, kotor banget ya endapannya. Tapi alhamdulillah sih, walaupun kayak gitu, walaupun ngendap kayak gitu, kalau misalnya airnya tinggal sedikit, kalau biasanya kan kalau airnya itu lagi guncang atau kita ambil itu kan suka mubal gitu ya teman-teman, kecampur semua sama lumpurnya. Tapi alhamdulillah air di tempat aku ini enggak teman-teman, dia itu stay kayak gitu loh, ngendapnya itu tetap di bawah kayak gitu. Jadi ini tuh aku mau bersihin dulu gentong airnya, karena habis ini tuh aku mau ngisi air gentongnya ini teman-teman, karena biasanya aku ngisinya itu malam hari kayak gitu loh. Karena biasa kalau di malam hari itu kan orang udah nggak banyak yang beraktivitas di kamar mandi, jadi nggak banyak yang pakai air ya teman-teman. Jadi untuk airnya ini tuh keluarnya lumayan deras kayak gitu. Jadi kalau untuk ngisi gentong aku seringnya di malam hari kayak gini sih, karena biasanya kalau
nggak di malam hari itu airnya suka keluarnya sedikit kecil kayak gitu teman-teman, dan kualitas airnya tuh juga nggak bagus kayak gitu loh, aku lihat kayak rada keruh kayak gitu. Nah makanya itu yang buat gentong air aku suka cepat kotor teman-teman. Jadi untuk mengantisipasinya aku selalu ngisi airnya itu di malam hari kayak gini. Dan itu tadi aku kuras aja dulu juga untuk gentong airnya, baru aku isi dengan air yang baru. Nah, jadi sampai di sini aja dulu aktivitas aku malam ini ya teman-teman, gak terlalu banyak banget ya. Semoga ya video dari aku ini ada manfaat yang bisa diambil, semoga bisa menghibur teman-teman semua di sela waktu senggangnya kayak gitu ya. Jadi sampai di sini aja dulu, sampai ketemu di video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum, bye bye.